Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini bertemu lagi dengan Pak Guru di pelajaran Akidah Akhlak. Ada yang sudah tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, kita akan belajar mengenai sifat wajib bagi Allah. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita dimudahkan ketika belajar dan kita dapat memahami apa yang disampaikan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, ada yang sudah tahu berapa jumlah dari sifat wajib bagi Allah? Kita akan mengenal sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kamu mendengar syair lagu ini? Coba perhatikan ya. Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Sekali lagi. Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Nah anak-anak, semuanya sudah hafal bukan? Bagi yang belum hafal, silakan kalian hafalkan dengan baik ya. Nah, sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan belajar pengertiannya terlebih dahulu. Sifat wajib Allah adalah sifat-sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Sifat-sifat Allah ini mencerminkan keagungan serta kesempurnaan Allah yang sangat banyak sekali dan tidak ada yang memilikinya kecuali Dia. Menurut para ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak sifat wajib karena Allah adalah zat yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 20 sifat wajib anak-anak, dan sifat wajib yang 20 ini harus kita ketahui, dan sebagai seorang muslim kita harus hafal ya. Untuk lebih meningkatkan iman dan rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut sifat wajib bagi Allah yang perlu dipahami setiap muslim. Yuk kita simak. Sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, wujud. Apa artinya? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Wujud artinya ada. Allah itu punya sifat wujud, artinya ada, yaitu adanya alam semesta itu karena ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menciptakan, ada yang diciptakan, berarti ada yang menciptakan, bukan? Itulah kenapa Allah memiliki sifat wujud yang artinya ada. Yang kedua, qidam, yaitu dahulu, yaitu Allah itu maha awal, tidak didahului oleh siapapun atau tidak didahului oleh apapun. Yang ketiga, baqo, artinya kekal,
Maknanya adalah Allah itu tidak akan mati karena Allah akan hidup selama-lamanya. Karena Allah itu kekal. Meskipun kiamat itu datang, semuanya hancur, bumi hancur, langit hancur, dan semuanya mati, tetapi tidak dengan Allah. Allah itu tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah musnah. Yang keempat, mukhalafatul hawadisi. Artinya, berbeda dengan makhluknya. Maknanya adalah tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Ini berarti bahwa Allah tidak butuh siapapun karena Allah maha berdiri sendiri. Dan selanjutnya adalah wahdaniyat. Artinya apa anak-anak? Ya, wahdaniyat artinya tunggal. Ini berarti bahwa Allah itu tidak berbilang, hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Yang nomor 7, qudrat. Artinya kuasa. Ada yang bisa menjelaskan? Ayo, yang bisa menjelaskan angkat tangan. Baiklah, perhatikan ya. Allah yang menguasai alam semesta dan seluruh isinya. Itulah kenapa Allah punya sifat yaitu qudrat, artinya kuasa. Yang selanjutnya irodat, artinya berkehendak. Yaitu Allah menghendaki apapun yang Ia inginkan. Allah juga mewujudkan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Dan nomor 9, ilmu, artinya mengetahui. Ini berarti Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang tersembunyi maupun yang terlihat. Allah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Yang nomor 10, hayat. Apa artinya anak-anak? Ya, hayat itu artinya hidup. Allah maha hidup, atau Allah akan hidup selama-lamanya, dan Allah tidak akan pernah mati. Yang selanjutnya sama. Sama artinya mendengar ya. Anak-anak, ketika kalian berdoa, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mendengar doa-doa kita. Jadi ketika kita berdoa, kita harus khusyuk. Apa yang terlintas di benak kita maupun apa yang kita ucapkan itu didengar oleh Allah. Makanya kita tidak boleh mengucapkan atau mengatakan sesuatu yang buruk, karena apapun itu pasti didengar oleh Allah. Yang nomor 12, basor, maha melihat. Ayo, siapa yang tidak sholat subuh? Siapa yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu? Dan siapa yang masih suka mencuri? Ayo, ingat ya, perbuatan apapun yang kita kerjakan itu dilihat oleh Allah. Maka dari itu kita harus selalu beriman kepada Allah dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan ke-13, dan nomor 13 artinya kalam. Apa artinya? Berbicara. Ya, kalam artinya berbicara. Apa maknanya? Anak-anak pernah membaca Al-Quran bukan? Nah, Al-Quran itu adalah kalamullah atau kalam Allah. Itu berarti bahwa segala firman Allah, segala ucapan Allah itu ada di dalam Al-Quran. Itu kenapa dikatakan kalamullah. Al-Quran itu kalamullah, artinya firman Allah. Yang ke-14, qadiran. Artinya apa anak-anak? Yang kuasa. Ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, qadiran itu yang kuasa. Allah menguasai seluruh alam semesta, baik yang ada di langit, di bumi, maupun yang ada di manapun. Itu kuasa Allah. Yang ke-15, muridan, yang berkehendak. Nah anak-anak, pernahkah kamu melihat di TV atau di internet atau di YouTube gunung meletus, tsunami? Tahukah anak-anak, itu semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala anak-anak. Jadi semua yang baik maupun semua yang terjadi di alam dunia ini itu kehendak Allah. Kita tidak bisa
menghendaki apapun, karena Allah itu maha kuasa. Nah, yang ke-16 itu aliman, yang mengetahui. Allah mengetahui apapun yang kita kerjakan dan apapun yang kita lakukan. Yang selanjutnya hayyan, yang hidup. Nah, Allah itu hidup anak-anak, hidupnya tidak terbatas. Jadi sampai kapanpun Allah akan tetap hidup. Yang selanjutnya sami'an, yang mendengar. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, ketika kita berdoa kita harus khusyuk ya. Karena apapun itu, yakinlah bahwa Allah itu mendengar doa-doa kita dan percayalah akan dikabulkan oleh Allah. Nah, yang ke-9, Allah maha melihat. Yang sembunyi, yang tersembunyi maupun yang terlihat oleh kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun gelap gulita, meskipun kalian bersembunyi di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun, tetapi tidak dengan Allah. Allah itu pasti akan melihat. Nah, yang ke-20 mutakaliman, yang artinya yang berbicara. Nah, yang berbicara ini dimaksud dengan firman Allah. Firman Allah itu tertulis dalam Al-Quran. Nah, itulah tadi 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Kalian harus pahami ya. Nah, setelah kalian mengetahui sifat wajib bagi Allah yang 20 itu dan kalian mengetahui arti dan maknanya, kita akan belajar mengenai hikmah mengenal sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat wajib Allah sangat sempurna. Kita harus disiplin dalam hidup. Kita harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, karena Allah melihat, mendengar, mengetahui semua perilaku kita. Allah juga berkuasa untuk melakukan apapun yang dikehendakinya. Nah, setelah kalian mengetahui 20 sifat Allah dan mengetahui hikmah Allah, yuk kita main quiz. Nanti sambungkan ya, atau cocokkan ya, atau pasangkan sifat yang terdapat pada bagian kiri dan artinya yang ada di kanan ya. Yang pertama wujud. Siapa yang tahu artinya wujud? Angkat tangan. Kurang keras. Ya, wujud itu artinya ada. Ayo, siapa tadi yang salah? Aku. Oke, selanjutnya ilmu. Ayo, siapa yang tahu ilmu? Ilmu artinya apa ya? Ya, benar sekali. Ilmu artinya mengetahui. Yang ketiga wahdaniyat. Ayo, wahdaniyat apa? Yang melihat. Benarkah yang melihat artinya? Coba kita cek ya. Oh tidak, wahdaniyat artinya esa anak-anak. Selanjutnya kidam. Apa arti kidam? Ya benar sekali. Kidam itu artinya dahulu. Allah itu terdahulu. Yang selanjutnya irodat. Ada yang sudah tahu? Ya benar sekali. Irodat artinya berkehendak. Selanjutnya ya, kita lanjut ke basiron. Basiron artinya, oke kita cek. Basiron itu artinya yang melihat. Ya benar sekali. Selanjutnya sami'an. Ayo tebak, sami'an artinya apa? Ya tepat, sami'an artinya yang mendengar. Selanjutnya kalam. Kalam apa artinya? Ya, kalam artinya berbicara. Sekarang qiyamuhu binafsihi. Apa artinya? Ya benar, qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Tinggal satu nih, hayyan. Ayo, masa salah hayyan? Ya, hayyan artinya hidup. Tepat sekali. Nah, itulah tadi latihan kita ya. Silahkan kalian berlatih sendiri di rumah ya, dan jangan lupa untuk dihafalkan. Nah, itulah tadi anak-anak sifat wajib bagi Allah. Yang pertama itu wujud. Nah, silahkan kalian hafalkan dengan baik. Sekali lagi, Bapak tanya, berapa jumlahnya?
Ya, benar, jumlahnya adalah 20. Itulah tadi pembahasan tentang sifat wajib bagi Allah yang 20 itu. Silakan kalian perhatikan dengan baik dan silakan dihafalkan ya. Bapak rasa cukup sekian pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian dapat memahami dengan baik ya. Bapak akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.